yang mana dia ini berusia 73 tahun kabarnya. Dan dalam kasus ini, si Getik sebagai manajernya Tengmo sudah menerima uang dari VVIP ini. Jadi udah deal gitu ya, Tengmo mau dipakai. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal membahas hal yang udah pernah kita bahas sebelumnya, tapi kelanjutannya itu masih simpang siur. Beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu kita sempat membahas tentang kasus kematian seorang artis dari Thailand yang bernama Tengmo Nida. Dimana dalam kematiannya ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, geng. Dari semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, ada beberapa orang yang sempat menuduh kalau kematian Tengmo Nida ini justru amat sangat menyedihkan karena ditambah dengan ibunya yang dianggap tidak memperdulikan tentang kasus kematian anaknya ini, tapi lebih mementingkan uang katanya. Hari ini kita akan kupas tuntas, langsung di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Atas kematian Tengmo Nida ini, geng, banyak banget netizen-netizen atau orang-orang di Thailand bahkan sampai ke Indonesia sendiri mengatakan kalau Tengmo Nida ini sebelum meninggal dunia diceburkan ke air itu sempat disiksa terlebih dahulu. Terus juga banyak juga orang yang menyayangkan sikap dari sang ibu yang mau menerima kompensasi sebesar kurang lebih 13 miliar kalau nggak salah ya. Jadi di sini orang-orang mengatakan kalau ibunya ini lebih mementingkan uang dibandingkan kasus anaknya ini terungkap. Atas kejadian ini, ibunya Tengmo Nida ini akhirnya angkat bicara dan bakal melaporkan orang-orang yang menuduh, yang menyalahkan dia atas berita-berita miring tentang kejadian anaknya ini. Tapi belum tahu nih ya sampai sejauh mana lah langkah dari sang ibu. Karena menurut gue juga kok ibunya malah ngurusin haters atau ngurusin komentar miring orang, bukannya fokus untuk mengurusi kasus kematian anaknya. Kalau sampai dia melaporkan para haters, ya itu artinya ibunya malah terlalu fokus dengan hal lain, tidak terlalu fokus dengan kejadian kematian anaknya ini. Dalam kasus ini, karena banyaknya tekanan dari orang-orang luar atau dari masyarakat gitu ya, sampai akhirnya ibunya ini memutuskan untuk kita kembali mengusut secara tuntas kasus ini lebih jauh dan lebih dalam. Masalah uang itu ntar aja. Ya mungkin ibunya juga malu kali ya karena dianggap sebagai seorang ibu yang bermuka uang, terus seorang ibu yang demi uang tapi tidak memikirkan anaknya. Nah, akhirnya kasus ini dilanjutkan. Dan uang miliaran yang dijanjikan oleh pihak pelaku itu akhirnya ditangguhkan oleh pihak yang berwajib. Jadi nggak langsung cair untuk si emaknya ini karena emaknya minta kasus ini dilanjutkan. Beredar kabar kalau Tengmo Nida ini, kita flashback sedikit nih geng ya. Tengmo Nida ini dianggap telah dijual oleh manajernya Getik, di mana Getik ini menjual Tengmo Nida ke seorang VVIP. Pada awalnya banyak yang bingung gitu ya, VVIP ini siapa? Apakah VVIP ini hadir di atas speedboat tersebut? Atau justru VVIP ini adalah dua orang yang backgroundnya itu adalah salah satunya pemilik si speedboat dan salah satunya lagi adalah si pengemudi speedboat. Karena kan itu termasuk orang kaya juga karena dia punya speedboat di situ ya. Nah, ternyata bukan. VVIP yang dimaksud ini adalah seseorang yang ada hubungannya dengan kerajaan Thailand. Nama VVIP ini adalah Satitpong Sukvimol, yang mana dia ini berusia 73 tahun kabarnya. Dan dalam kasus ini, si Getik sebagai manajernya Tengmo sudah menerima uang dari VVIP ini. Jadi udah deal gitu ya, Tengmo mau dipakai. Dikabarkan orang ini punya kedekatan dengan keluarga kerajaan Thailand, serta dia ini adalah seorang konglomerat yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Jadi nggak usah heran kenapa ketika dua orang yang meminta maaf kepada ibunya Tengmo berani menawarkan uang sebesar miliaran rupiah di saat itu. Karena backingan di belakangnya itu adalah orang kaya. Dikabarkan juga dalam kejadian ini di atas speedboat, Satitpong ini sebagai seorang VVIP itu tidak berada di atas speedboat tersebut. Yang berada di atas speedboat tersebut adalah para pelaku, 5 orang tadi. Satitpong ini menunggu di sebuah hotel, yang dimana hotelnya itu tidak jauh dari sungai Praia tersebut.
Sungai Praya tempat kejadian Teng Monida ini, geng. Hal ini diperkuat dengan sebuah rekaman yang sempat gue tampilkan juga, yang di situ ada suara seorang pria dengan bahasa Thailand apa bahasa Inggris gitu ya. Dia mengatakan bahwa dia kesini. Nah, yang dimaksud bahwa dia kesini itu adalah Teng Monida. Nah, orang yang dicurigai dalam suara tersebut adalah si VVIP itu. Jadi si VVIP itu meminta Teng Monida untuk dibawa ke hotelnya. Setelah dicek, kemiripan suara dalam rekaman tersebut itu mirip banget dengan suara si Satitpong ini, geng. Jadi makanya banyak orang yang akhirnya percaya kalau memang pelakunya atau otak dibalik semuanya ini adalah si Satitpong ini. Dalam kejadian tersebut yang jelas Teng Mo menolak, jadi dia nggak mau gitu ya. Nah, makanya sampai akhirnya timbul bukti-bukti bahwasanya ketika Teng Mo ini tidak mau untuk diajak oleh si VVIP, akhirnya Teng Mo ini dicekik hingga dibuang ke sungai dan meninggal dunia. Terus juga pada awalnya dikatakan kalau si Teng Mo ini dijadwalkan oleh Getik sebagai manajernya itu hanya untuk makan malam bersama si VVIP. Gak ada istilah mau dipakai lah gitu. Nah, tapi entah bagaimana endingnya, akhirnya VVIP ini mungkin ya kelewat nafsu kali ya, meminta Teng Mo untuk melayani dia. Nah, hal ini terbukti dari jadwalnya Teng Mo yang terlihat berubah di hari itu, yang mana Getik ini merubah jadwalnya Teng Mo untuk kegiatan lain menjadi kegiatan bertemu si VVIP. Terus nih, geng ya, ada sebuah kejanggalan lain yang terlihat di pemakaman Teng Mo. Yang dimana di acara pemakaman Teng Mo itu Getik ini datang. Dia datang namun semacam tidak diterima. Jadi dia banyak mendapatkan tekanan dari para fans serta orang terdekat Teng Mo. Dia diusir dari pemakaman tersebut. Lalu banyak orang yang ngeh dengan apa yang dibawa oleh Getik. Getik tuh sampai di pemakaman, dia itu duduk di kursi barisan paling depan dan membawa sebuah buket bunga. Namun ada yang aneh dengan buket bunga yang dibawakan oleh Getik. Buket bunga yang dibawa oleh Getik ini adalah buket bunga jenis hydrangea. Nah, ini agak sedikit aneh. Dimana-mana orang kalau misalkan ada yang meninggal, itu buket bunganya itu biasanya kalau nggak mawar dan bunga-bunga yang lain. Hydrangea ini ada artinya. Ini ada maknanya. Apabila kita membawa bunga buket hydrangea ini ke seseorang, itu adalah sebuah ucapan permintaan maaf. Nah, bunga ini berasal dari Korea dan Jepang, geng. Dan memang dilambangkan untuk hal itu. Jadi kalau misalkan kita berbuat salah kepada seseorang, kita bisa membawa bunga ini sebagai ucapan permintaan maaf untuk perdamaian. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Getik di acara pemakaman Teng Mo meminta maaf? Berarti kan yang namanya orang meminta maaf, berarti dia sedang bersalah. Disinilah kejanggalan-kejanggalan mulai sedikit terungkap. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya nih ya, mengapa Getik sebodoh itu untuk membawa bunga permintaan maaf, yang otomatis ya semua orang bakal ngeh gitu ya, bakal ngelihat loh itu bunga permintaan maaf, lo kok merasa bersalah sih atas meninggalnya Teng Mo gitu ya. Mungkin Getik melakukan hal tersebut karena dia ini sudah tertekan secara spiritual, juga udah nggak kuat gitu. Jadi dia pengen meminta maaf secara spiritual kepada Teng Mo agar dia lebih tenang. Makanya dia membawa bunga tersebut dengan mengenyampingkan bahwasanya sebagian orang paham makna dari bunga tersebut. Jadi memang menurut sejarahnya nih ya, bunga hydrangea tersebut itu terkenal itu di zaman kerajaan dulu, geng. Dulu ada seorang kaisar Jepang yang melakukan kesalahan besar dan dia ingin meminta maaf. Dalam kejadian tersebutlah, mulai di hari itu, bunga hydrangea ini dinobatkan sebagai bunga permintaan maaf bagi orang yang melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini nih Getik nih malah kayak ngejebak diri gitu. Pas dia datang itu, dia langsung diusir. Dan dia sambil berdoa dan menangis di bangku paling depan, di depan foto Teng Monida, dia langsung akhirnya bangun dan keluar dari acara tersebut. Jadi kurang lebih 15 menit Getik ini berada di acara pemakaman tersebut dan dia langsung bangun dan dia secara terburu-buru meninggalkan acara pemakaman Teng Monida ini. Namun geng, ada satu buah video ini sudah tersebar gitu ya. Di dalam video ini terlihat seorang penata rias yang dia ini adalah sahabat dari Teng Monida juga, namun tidak terlibat dalam kasus ini ya. Si penata rias ini bernama Tai. Nah, si Tai ini merupakan seorang penata rias dan juga seorang manajer dari seorang bintang Thailand yang bernama Pinky Safika. Di dalam video tersebut terlihat Tai mendatangi si Getik. Terus mereka kayak ngobrol berdua di dalam video. Terus kayak si Tai ini nunjuk-nunjuk ke arah Getik, yang di situ ekspresinya semacam dia tuh lagi marah-marah. Ekspresinya tuh garang banget. Dan setiap perkataan dari Tai ini dijawab oleh Getik. Jadi mereka tuh kayak berdebat di situ, geng. Nah,
Dalam kejadian tersebut, Tai terlihat semacam menunjuk ke arah kepala Getik. Dan mereka itu terlihat kayak kayak sedang marah gitu. Sampai akhirnya 3 menit kemudian Tai ini kembali duduk ke kursinya. Atas tindakan yang dilakukan oleh Tai itu banyak mendapatkan dukungan dari para netizen yang merasa kalau yang dilakukan oleh Tai itu sudah benar gitu, karena membela Tang Monida. Nah, berbeda dengan Getik, ada 2 orang yang datang ke pemakaman ini, yaitu Poor and Robert. Itu justru disambut hangat oleh si ibunya. Nah, ini menjadi pertanyaan juga nih di saat itu. Nah, kejadian ini jauh sebelum uang yang diterima oleh sang ibu itu ditangguhkan atau ditahan ya. Jadi di sini posisinya ibunya itu malah berbincang hangat gitu ya, menyambut si 2 orang ini, si pemilik speedboat ini kan. Udah gitu si ibunya itu semacam sudah memaafkan 2 orang ini. Padahal di dalam kasus ini 2 orang ini adalah tersangka. Karena di saat itu baru 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Tang Monida ini, yaitu Robert dan Poor ini. Nah, dari hasil autopsi ini ya, kematian Tang Mo ini pada awalnya dianggap tidak ada unsur kekerasan atau dia itu nggak dipukul terlebih dahulu di atas speedboat. Nah, namun seorang petugas penyelamat sekaligus saksi ketika mendapatkan mayat Tang Mo ini membantah hal tersebut. Nah, nama si petugas ini adalah Ekapun Bunlerit, dipanggil dengan Tide. Tide ini mengatakan ketika dia melihat mayat Tang Mo itu mukanya semacam ada bekas memar atau bekas lebam. Dan hal tersebut dipercaya kalau itu bekas pukulan benda tumpul atau benda keras begitu, geng. Dan dia juga melihat ada beberapa gigi dari Tang Monida itu sudah patah. Secara logika nih ya, mayat gitu ya, apabila sudah mulai membusuk, setidaknya yang masih utuh adalah tulang belulang dan gigi biasanya. Tapi di dalam hal ini itu terlihat jelas gigi Tang Monida itu copot atau patah seperti habis dihantam. Terus ada berita yang menggelitik juga nih, geng, dari Poor dan Robert. Dimana Poor dan Robert ini, mereka kan sudah menjadi tersangka nih ya. Tiba-tiba saja mereka mendedikasikan diri untuk menjadi seorang biksu. Padahal background mereka ini bukan dari orang yang beragama Buddha, tapi malah mereka akhirnya milih pindah agama dan menjadi seorang biksu. Jadi bener-bener jadi biksu, dibotakin, terus alisnya dibotakin juga, dicukur gitu ya. Dan mereka menjalani yang namanya acara penasbihan di sebuah vihara yang bernama Vihara Cayanto Bodhi Dham Rangsi di provinsi Ratchaburi. Di sini publik juga bertanya-tanya gitu ya. Kan mereka bukan penganut agama Buddha, kok tiba-tiba mau menjadi seorang biksu, mendedikasikan diri menjadi seorang Buddhis gitu. Dan setelah kematian Tang Mo dan mereka dianggap sebagai tersangka, kok tiba-tiba buru-buru pindah agama terus jadi biksu gitu. Menurut pengakuan mereka ini ingin mendoakan Tang Mo katanya, supaya arwah Tang Mo lebih tenang. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka ini ingin menghindari hukum. Karena di peraturan Thailand, untuk menjadi seorang biksu itu pasti akan sedikit diringankan atau terbebas dari masalah hukum dunia. Atau mungkin agak tertunda penyelidikan, mendapatkan hukuman, karena mereka sedang melaksanakan ibadah dan penasbihan. Terus bagi orang-orang yang menganggap kalau mereka ini menjadi biksu ingin mengirimkan doa, mereka juga menganggap kalau 2 orang ini justru dihantui oleh arwah Tang Monida. Makanya mereka ingin menenangkan diri dan menjadi seorang biksu. Tapi menurut gue gak masuk akal sih. Ini lebih ke melarikan diri sih sebenarnya. Karena jelas-jelas peraturan di Thailand, apabila seorang Buddhis atau seorang penganut agama Buddha yang menjadi biksu, itu ya kayak hukumannya agak diringankan atau ditunda terlebih dahulu penyelidikan. Ya mungkin itu yang mereka lakukan untuk mempersiapkan alasan-alasan dan hal-hal lain yang bisa meringankan hukuman mereka. Makanya mereka jadi biksu dulu untuk menunda gitu. Namun dalam upaya mereka menjadi biksu ini nggak selancar yang dikira, geng. Pada awalnya mereka ini memaksa, Poor dan Robert ini memaksa untuk cepat-cepat ditasbihkan menjadi seorang biksu. Mereka meminta seseorang yang disebut Prapra Ajarn Uten. Dia ini dari Wat Damai. Dia sempat dihubungi oleh Poor dan juga Robert untuk diminta menasbihkan mereka berdua secara cepet gitu, buru-buru. Jadi mereka tuh nggak bisa nunggu lama.
Ternyata dalam kasus ini, si Por ini merasa kalau dia sudah disucikan menjadi seorang biksu, maka dia akan terbebas dari yang namanya hukuman. Orang-orang juga nggak bodoh gitu ya. Yang namanya orang masih terjerat dengan kasus hukum, itu tidak bisa ditasbihkan. Ini menurut si Prauten tersebut. Dan akhirnya Prauten ini tidak mau menasbihkan si Por dan Robert ini di Wat Damai. Sehingga mereka mencari tempat lain, yaitu sebuah kuil Buddha Wimok Siwalai. Ini berada di distrik Swanpung di provinsi Ratchaburi. Nah, kalau kalian lihat videonya tuh ngakak sumpah. Orang tiba-tiba botak begitu dan pengen terbebas dari hukuman. Nah, sampai akhirnya nih geng ya, si Robert dan Por ini ya tetap dijadikan tersangka dan kabar terakhir tuh sudah mulai ditangkap, sudah mulai ditahan. Nah, tapi tidak dengan beberapa temannya yang lain. Dalam kasus ini, akhirnya penyelidikan dilanjutkan karena permintaan dari sang ibu si Tang Monida ini melibatkan seorang ahli forensik yang bernama Dr. Kunying Porntip Roja Nasunan. Dia ini adalah seorang mantan direktur Jenderal Institut Pusat Ilmu Forensik untuk melakukan otopsi ulang terhadap jasad Tang Monida karena pas otopsi pertama itu dianggap terlalu kayak nggak jelas gitu hasilnya itu seperti apa dan dianggap juga nggak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, akhirnya pindahlah kepada ahli forensik yang lain, yaitu Dr. Kunying Porntip Roja Nasunan. Dokter ini terlihat sangat nyentrik dengan setelan dan gaya dia. Dia ini berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar yang ada di Thailand, geng. Makanya dia dipercaya untuk mengungkap salah satu kasus besar yang ada di Thailand, yaitu kasusnya Tang Monida ini. Nah, Dr. Porntip ini bahkan memberikan kritik yang sangat keras kepada kepolisian Thailand karena dianggap sangat tidak becus atau sangat lamban menangani kasus ini. Ya, menurut gue juga iya sih. Kalau ini ditangani oleh kepolisian Indonesia kayaknya udah kelar ya. Karena polisi kita tuh nggak tahu deh, kinerjanya tuh kenceng juga ya, mengungkap apapun tuh kenceng kecuali mengungkap korupsi ya. Tapi kalau mengungkap yang namanya kasus kematian, pembunuhan, polisi kita top nomor 1, ngejar begal apalagi. Gue rasa nih ya, di Indonesia tuh kayaknya kerjasamanya sama dukun kali ya. Jadi posisi-posisi pembunuh-pembunuh dan orang-orang yang melakukan kejahatan ini gampang dicari ya kan. Tapi di Thailand ini udah jelas-jelas ini ada hubungan dengan si manajer, di mana manajernya ini menghilangkan handphone, mengambil mobil dan menghilangkan beberapa isi chat, tapi tetap tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kalau gue di posisi manajernya, gue udah kabur duluan ke luar negeri. Ya nggak sih? Jadi terlalu menganggap problem ini terlalu easy. Yang membuat problem ini menjadi besar adalah netizen. Kalau kalian lihat di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, semuanya membahas Tang Monida. Kalau aja hal ini tidak viral atau mungkin kita berada di zaman yang bukan zaman digital, mungkin kasus Tang Monida ini udah ditutup karena tidak ada pemberitaan dan permintaan dari netizen yang memviralkan. Gue rasa kayak gitu. Jadi polisi Minangteng Minekenangko ini kurang gitu ya. Nah, Dr. Porntip ini akhirnya bersama 15 ahli yang lain menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di tubuh Tang Monida. Di mana di dalam otopsinya dia itu ditemukan ya bekas luka yang di dekat paha itu udah pasti. Terus juga di kelaminnya, di alat kelamin Tang Monida itu terdapat luka memar juga, yang dimana ini bisa dipastikan sebelum meninggal dunia dia mendapatkan pelecehan seksual. Nah, ada satu kejanggalan juga nih geng ya, dimana belahan yang ada di paha Tang Monida itu dibilang terkena baling-baling speedboat. Dalam sebuah uji coba terhadap baling-baling menggunakan daging hewan, justru itu yang terjadi bukannya baret garis panjang kayak sayatan pisau kayak gitu, tapi daging tersebut jadi hancur lebur. Karena kan itu baling-balingnya bukan lurus ya, baling-baling itu kan dia ada miringnya kayak gini supaya botnya bisa ngedorong gitu kan. Nah, itu ketika kena kepada daging, itu dagingnya itu justru kekeruk gitu, bukan garis sayatan kayak pisau. Nah, itulah makanya yang terjadi pada paha Tang Monida itu bisa dipastikan bukan karena baling-baling speedboat seperti yang dikatakan atau seperti pengakuan dari teman-teman dan pelaku-pelaku itu. Terus, ini kerennya nih ya, ahli forensik yang satu ini yaitu Dr. Porntip ini, dimana dia menemukan sebuah cairan ya kan, beberapa cairan setidaknya itu ukurannya 93 gram itu terdapat di mata Tang Monida di sebelah lebam. Itu merupakan cairan alkohol yang dapat dipastikan karena ada tersebar video CCTV juga. Berarti Tang Monida ini memang benar-benar sempat dipukul menggunakan botol wine sehingga pecah di muka dia. Makanya di mata dia itu ada sedikit
cairan alkohol dari wine tersebut. Tapi hal tersebut bisa juga dicurigai karena Teng Monida meminum wine tersebut, makanya ada cairan itu. Tapi letaknya itu dekat mata, bagaimana bisa? Yang namanya diminum kan ke perut harusnya, tapi ini terletaknya di mata. Namun yang perlu kalian ketahui, sebenarnya Teng Monida ini bukan tipikal orang yang menyukai alkohol karena dia tidak suka dengan baunya, dan ini keterangan dari teman-temannya dia. Makanya bisa dipastikan karena posisinya di mata, terus dia juga bukan seorang pengonsumsi alkohol. Ya memang dia sempat minum sih, terlihat kayak minum gelas megang gelas wine, tapi kan belum tentu dia benar-benar minum. Bisa aja itu pose-pose doang karena lagi di videoin, kan biasa gitu ya, orang-orang poser-poser gitu. Namun di dalam hal ini bisa dipastikan itu karena adanya pemukulan di wajah Teng Monida. Terus banyak kejanggalan-kejanggalan lain dari keterangan teman-temannya. Ditambah lagi teman-temannya ini, si pelaku-pelaku ini itu tidak mau dites DNA. Ditambah lagi yang kocaknya, yang 2 orang malah mencukur habis rambut dan alisnya. Mungkin ini adalah salah satu tindakan untuk menghindari tes DNA juga ya. Karena kan tes DNA bisa menggunakan rambut juga gitu. Terus menurut Dr. Portip ini juga, keterangan dari manajernya yaitu Getik tentang Teng Monida itu pipis terlebih dahulu atau kencing terlebih dahulu, makanya dia kecelakaan, itu sangat janggal. Karena kenapa? Tidak didapatkan atau tidak ditemui adanya cairan urin sedikit pun di baju Teng Monida atau di manapun gitu. Jadi hal ini menjadi sebuah kecurigaan yang lagi-lagi ini keterangan palsu. Dan kenapa si Getik ini melakukan? Dan kenapa juga kepolisian Thailand sudah sejelas ini tidak menindak si Getik ini? Itu aneh banget. Dalam kejadian ini berarti kan semakin cepat yang namanya penyelidikan autopsi, berarti kan semakin cepat juga kasus ini akan terungkap. Tapi anehnya ini ya, lagi-lagi nih si ibunya ini membuat sebuah tindakan yang kontroversial, di mana si ibunya ini yaitu si Panida, ibunya Tang Monida, malah memecat atau meminta Dr. Portip serta teman-temannya untuk tidak lagi terlibat dalam proses penyelidikan. Kocak ya, padahal si dokter ini sudah mengungkap gitu ya sejelas-jelasnya dan membantu pihak kepolisian. Tapi emaknya ini memang ada keanehan lah ya menurut gue ya, yang dimana sebenarnya emaknya ini berpihak kepada siapa gitu. Kok tiba-tiba tindakannya aneh-aneh aja. Yang sempat memaafkan si tersangka, meminta uang, sekarang malah memecat si dokter yang bertindak benar gitu ya, yang bertindak cepat serta mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas kematian anaknya ini. Namun di dalam kasus ini sang ibu itu memberikan pernyataan yang cukup jelas. Kata dia kecewa dengan si ahli forensik ini atau si dokter Portip ini, karena si dokter ini terlalu membeberkan hasil autopsi anaknya ke publik, apalagi itu merupakan hal-hal pribadi kayak tadi ditemukan kejanggalan atau lebam di daerah kemaluannya gitu ya. Nah itu menurut si Panida itu nggak pantas untuk dipublish. Harusnya si dokter ini hanya ngomong ke pihak kepolisian. Tapi menurut gue, ya namanya ini sudah menjadi konsumsi publik ya kan. Berita ini justru kalau bukan karena publik, kalau bukan karena netizen, masyarakat gitu ya, ini nggak akan viral. Bisa aja si ibu ini menutup, atau si Tang Monida ini menutup kasus ini dengan sepihak karena sudah menerima uang 13 miliar. Dan gue yakin juga dia melanjutkan kasus ini, diperiksa kembali, diangkat lagi, itu karena tekanan dan hinaan dari netizen. Kalau enggak ya lu udah diem lah, udah withdraw gitu ya. udah WD 13M gitu. Jadi kasus anak lo gak lo pikirin. Jadi agak aneh nih si ibu Tang Monida ini. Ada banyak hal yang akan menyeret para pelaku ini, geng. Nah, di sini si ibunya itu sempat memposting sebuah pesan yang menyatakan bahwa orang-orang ini akan menerima beberapa hukuman. Salah satunya nih gue bacain ya, yaitu kelalaian menyebabkan kematian orang lain itu 10 tahun penjara, terus membuat bukti palsu 5 tahun penjara, 6 bulan penjara, total 15 tahun 6 bulan katanya. Sebelumnya Port dan Robert ini pada akhirnya kan ditetapkan sebagai tersangka nih, dan mereka itu sebelumnya tuh wajib lapor, makanya di saat mereka menjadi tersangka mereka masih sempat untuk menjadi biksu karena masih wajib lapor, belum ditahan. Namun pada tanggal 2 April 2022 akhirnya Port dan Robert ini menerima dakwaan baru, yaitu membuat sebuah keterangan palsu tadi yang menyebabkan mereka mau tidak mau harus ditahan. Dan mereka juga terbukti menghancurkan bukti-bukti tentang kematian Tang Monida ini. Berlanjut lagi nih, Robert dan Pur sudah ditahan. Terus akhirnya salah satu teman Tang Monida yang belakangan kita anggap cakep juga ya nih orang gitu ya, cewek oke nih, ternyata ini adalah seorang lekong ya, buaya lekong. Dia ini adalah seorang transgender ternyata. Di dalam kasus ini dia akhirnya terseret dan dipanggil oleh pihak kepolisian. Namanya yaitu Wirapat Mano Mairat alias Sen.
Nah, Sen datang bersama pengacaranya terkait dengan pemanggilan serta penangkapan dia dan ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian kematian Tang Monida ini. Dan ini terjadi pada tanggal 2 April 2022. Sen ini sempat diinterogasi oleh kepolisian Thailand selama 4 jam lamanya. Sen ini menjadi tersangka karena dianggap sebagai salah satu pelaku utama dan melakukan kelalaian. Karena dia juga akhirnya melakukan sebuah live streaming waktu itu kan. Dia bilang si Tang Monida ini megang kaki dia terus dia tendang sampai jatuh. Nah, dalam pernyataan dia itu akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka juga. Nah, tapi nggak tahu nih keterangan dia itu benar apa keterangan palsu. Namun sampai detik ini belum diputuskan dia itu dipenjara berapa tahun. Lalu bagaimana dengan dua orang lagi yaitu Getik dan Job? Sampai detik ini untuk Getik itu belum ditetapkan statusnya. Namun berita yang beredar Getik ini sudah sangat depresi dan dia hampir saja bunuh diri. Ada berita yang tersebar juga yang mengatakan pada awalnya kalau Getik ini sudah meninggal dunia karena bunuh diri, tapi itu merupakan sebuah berita hoax. Tapi yang jelas Getik ini memang sudah ingin bunuh diri atau sudah ingin melakukan percobaan bunuh diri karena merasa depresi atas tekanan dari masyarakat Thailand dan masyarakat dunia bahkan. Namun dia tetap bersikeras kalau dia tidak membunuh Tang Monida dan tidak terlibat dalam pembunuhan Tang Monida. Dia mengatakan Tang Monida ini adalah artis atau produknya dia. Apabila dia membunuh Tang Monida sama aja dengan dia membunuh karir dia sendiri dan membunuh mata pencaharian dia sendiri. Nah, namun kan balik lagi geng, kita sudah mengetahui bahwasanya Tang Monida ini telah dijual, ya kan, kabar isunya seperti itu, dijual dan dia sudah menerima uang segetik ini. Dan juga apabila Tang Monida meninggal dunia, yang akan menerima warisan atau yang akan mencairkan dana dari Tang Monida ini ya atas nama anaknya dia, anak Getik sebagai anak angkatnya Tang Monida. Namun belakangan nih geng ya diketahui kalau ternyata asuransi dari Tang Monida ini sudah dicairkan. Tapi kalian tahu nggak siapa yang nyairin? Yang nyairin nyokapnya. Emaknya Tang Monida sendiri yang nyairin asuransi Tang Monida. Dan dikabarkan kalau itu nggak full. Itu hanya sebagian yang ditinggalkan oleh Tang Monida untuk keluarga kandungnya. Tapi sebagian lagi itu masih atas nama anak angkatnya yaitu anaknya Getik. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau kata gue semua orang nggak ada yang bener nih. Dari emaknya sampai ke Getik juga nggak ada yang bener nih. Semuanya berharap uang dari Tang Monida. Namun atas pengakuan Getik itu polisi dan masyarakat semerta-merta tidak percaya begitu aja. Karena seperti yang kita ketahui Tang Monida ini meninggal dunia dan beberapa hari setelah itu si Getik ini langsung menghapus semua bukti-bukti chat serta handphone Tang Monida bahkan ditenggelamkan ke dalam air katanya gitu. Namun handphonenya itu telah ditemukan, itu kayak iPhone 13 apa iPhone 12 atau iPhone 11 gitu, pokoknya jelas boba gitu ya, sudah ditemukan oleh tim pencarian. Dan itu ada videonya tersebar di TikTok juga. Sementara Job juga belum ditetapkan sebagai tersangka karena dia juga belum mengakui dan dia ini juga tidak banyak berbicara karena dari beberapa pemanggilan Job ini banyak tidak hadir. Nah, makanya untuk membuktikan Job dan Getik ini bersalah itu harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, nanti kita ikuti aja geng perkembangan dari kasus Tang Monida ini seperti apa dan nanti kita lihat aja pada akhirnya apakah Getik dan Job juga akan terseret. Tapi sejauh ini sangat bersyukur ya karena sudah ada 3 tersangka yang ditahan oleh kepolisian dan masih beberapa orang lagi. Dan kita tunggu juga nih geng, apakah benar ini ada hubungannya dengan si VVIP tadi, si bapak tua yang ingin dengan Tang Mo. Dan kita doakan juga semoga mendiang Tang Mo gitu ya, almarhumah. Wah gila almarhumah gitu, padahal belum tentu muslim ya. Tapi gak apa-apa, almarhumah Tang Monida diterima di sisi yang maha kuasa dan ditempatkan di tempat yang baik. Karena dia meninggal karena dibunuh ya, gue rasa dia ini backgroundnya orang baik. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya.